Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dina Lestari, Elsa Nurani, dan Yusuf akan menyampaikan sebuah materi tentang decision making atau pengambilan sebuah keputusan. Yang materi pertama akan disampaikan oleh saudari Dina Lestari. Di sini ada definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu arah tindakan sebagai pemecah bagi suatu persoalan. Maksudnya, pengambilan keputusan itu merupakan proses sebagai pemecah persoalan atau masalah. Next, lanjut ke jenis pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada keputusan tidak terstruktur, yang kedua itu keputusan terstruktur, dan juga keputusan semi struktur. Nah, yang pertama ada keputusan tidak terstruktur. Setiap keputusan ini adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Maksudnya, dalam keputusan tidak terstruktur ini merupakan keputusan yang tidak rutin atau tidak berulang-ulang dalam prosedurnya, sehingga dipahami benar bahwa prosedur ini disetujui bersama dalam pengambilannya. Yang kedua itu ada keputusan terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah kebalikan dari keputusan tidak terstruktur, yaitu sifatnya itu berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak diperlakukan seakan-akan masih baru. Sudah jelas ya, dalam keputusan terstruktur ini keputusannya itu sifatnya itu berulang. Yang ketiga yaitu keputusan semi struktur. Keputusan semi struktur adalah keputusan yang hanya sebagian masalahnya itu mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Lanjut. Nah, di sini ada gambar tingkatan dalam manajemen. Yang pertama itu ada senior manajemen. Keputusannya itu tidak terstruktur. Contohnya itu CEO ya. CEO itu pasti mengambil keputusannya itu tidak terstruktur karena masalah yang dihadapinya itu masalah yang baru. Yang kedua itu ada middle management. Dalam pengambilan keputusannya itu semi struktur karena sebagian dalam permasalahannya itu memiliki jawaban yang ada di prosedurnya. Kemudian yang terakhir itu ada operational management. Nah, pengambilan keputusannya itu secara terstruktur karena pengambilan keputusannya itu secara berulang dan juga rutin. Lanjut. Nah, di sini ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu kecerdasan. Yang kedua ada rancangan. Yang ketiga itu pilihan. Dan yang keempat itu implementasi. Pertama, kecerdasan. Kecerdasan ini terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Mengapa sih masalah itu terjadi? Di mana dan akibatnya apa yang akan dialami? Yang kedua itu ada rancangan. Rancangan ini melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Sudah jelas, dalam rancangan ini kita mencari berbagai solusi masalah yang kita hadapi. Yang ketiga itu pilihan. Pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Jadi kita memilih yang alternatif berbagai solusi yang udah kita cari. Kemudian yang terakhir itu ada implementasi. Implementasi ini adalah tentang membuat alternatif yang dipilih itu dapat bekerja. Dengan kata lain, ini merupakan penerapan dari rancangan yang kita pilih. Lanjut. Nah, di sini ada manajer dan pengambilan keputusan. Di sini ada peran manajer. Yang kedua itu ada manajer gaya klasik, dan yang ketiga ada model keperilakuan. Yang pertama, peran manajer. Tanggung jawab mereka adalah mengambil keputusan. Itu sudah jelas bahwa peran manajer itu yaitu mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, sehingga merencanakan pesta ulang tahun. Kita dapat memahami si fungsi manajer dan perannya dengan lebih baik dengan cara meningkatkan
meningkatkan perilaku manajer gaya klasik dan juga kontemporer. Nah, lanjut ke manajer gaya klasik. Manajer gaya klasik itu menjelaskan apa yang dilakukan manajer. Model manajemen klasik menjelaskan si fungsi manajerial secara formal, tetapi tidak menunjukkan apa yang diperlakukan peran manajer secara terperinci saat mereka merencanakan atau memutuskan sesuatu dan mengendalikan pekerja orang lain. Nah, 5 fungsi klasik dari manajer yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, memutuskan, dan mengendalikan. Nah, selanjutnya yaitu model keperilakuan. Model keperilakuan menyatakan bahwa si perilaku manajer ini yang sebenarnya itu terlihat lebih tidak sistematis, lebih informal, kurang reflektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisasi dengan baik. Sudah jelas bahwa model keperilakuan manajer itu pasti terlihat lebih informal atau santai, tidak kaku, kemudian lebih tidak sistematis, tidak teratur, dan kurang terorganisasi dengan baik. Saya serahkan materi selanjutnya kepada Teh Eca. Yang keempat, ada peran manajerial. Peran manajerial adalah perkiraan-perkiraan aktivitas yang seharusnya dilakukan para manajer dalam organisasi. Dalam hal ini, manajer memperkirakan dan mempertimbangkan hal-hal aktivitas apa saja yang akan dilakukan di dalam sebuah organisasi. Poin kelima, peran interpersonal. Dalam peran ini, manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik seperti memberikan penghargaan kepada karyawan. Dalam hal ini, manajer berperan utama untuk melakukan segala kegiatan hal-hal yang dilakukan maupun di luar organisasi ataupun di luar perusahaan. Yang keenam, peran pengambilan keputusan. Dalam peran pengambilan keputusan, mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru mengenai gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa manajerial berperan sebagai wirausahawan, yaitu seorang yang akan mengambil resiko yang besar dalam mengusulkan sebuah aktivitas baru dan mengenai gangguan-gangguan yang terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi dalam perusahaan. Next. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam dunia nyata. 3 alasan utama sistem informasi tidak dapat membantu semua peran manajerial. Yang pertama, kualitas informasi. Keputusan yang berkualitas tinggi membutuhkan informasi berkualitas tinggi. Dalam hal ini, kualitas informasi yang tinggi tidak dapat membantu peran seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Yang intinya tidak berperan secara tinggi untuk membantu sebuah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penyaringan manajer. Walaupun dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, ada manajer yang dapat mengambil keputusan buruk. Manajer menerima informasi melalui berbagai tahap penyaringan yang masuk akal tentang dunia di sekitar mereka. Manajer mempunyai perhatian tertentu, fokus pada jenis masalah dan solusi tertentu, dan mempunyai bias-bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep awalnya. Dalam hal ini, manajer tidak hanya melihat dari satu informasi yang akurat saja, melainkan melihat dari informasi dari berbagai hal. Yang ketiga, ada budaya organisasi. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan ketika lingkungan berubah dengan perusahaan perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan. Kekuatan yang besar dalam organisasi menolong pengambilan keputusan untuk perubahan besar.
dalam hal ini juga seorang manajer tidak dapat mengambil keputusan perubahan secara besar. Next. Yang selanjutnya ada sistem untuk mendukung keputusan. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, yang kedua sistem pendukung keputusan, yang ketiga nilai bisnis DSS, yang keempat visualisasi data dan sistem informasi geografis, yang kelima sistem pendukung keputusan pelanggan berbasis web. Next. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen? Yaitu adalah laporan pengecualian hanya menyoroti kondisi-kondisi yang khusus dan luar biasa, seperti ketika kuota penjualan untuk suatu wilayah tertentu jatuh di bawah tingkat yang diperkirakan, atau karyawan telah melebihi batas pengeluaran tunjangan perawatan. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan mendukung analisis masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Di masa paling awalnya sangatlah digerakkan oleh model, menggunakan beberapa jenis model untuk menunjukkan analisis bagaimana jika dan analisis lainnya. Kemampuan analisis DSS didasarkan pada teori atau model yang kuat digabungkan dengan suatu antarmuka pengguna yang baik yang membuat sistem tersebut mudah digunakan. Next. Dua tipe DSS yang dikenal. Yang pertama ada model drive DSS, merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada data driven DSS, menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. Oke, selanjutnya tindakan alternatif yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengatasi permasalahan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, identifikasi permasalahan yang dihadapi. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa suatu permasalahan yang sudah dikenali hakikatnya dengan tetap sesungguhnya sudah separuh terpecahkan. Ungkapan ini mempunyai tiga implikasi, yaitu yang pertama, bahwa mutlak perlu mengenali secara mendasar situasi problematik yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan organisasi atau perusahaan. Nah, yang kedua, pengenalan secara mendasar berarti akar. Penyebab timbulnya ketidakseimbangan harus digali sedalam-dalamnya. Jadi, dalam identifikasi masalah harus dicari ke dalam dasar-dasarnya atau akar-akarnya ya. Yang ketiga, mengambil keputusan tidak boleh puas hanya dengan diagnosis gejala-gejala yang segera tampak. Nah, jika hanya gejala yang diidentifikasi, sangat mungkin terapinya pun hanya mampu menghilangkan gejala-gejala tersebut, padahal harus dihilangkan adalah sumber penyakitnya. Jadi, dalam mengambil keputusan harus dilihat dulu sumber penyakitnya. Yang dihilangkan yaitu sumber permasalahannya ya. Jadi dalam mengambil keputusan harus lihat sumber masalahnya. Next. Yang kedua, pengumpulan data. Berangkat dari pandangan bahwa pengambilan keputusan memerlukan dukungan informasi yang lengkap, mutakhir, dapat percaya dan diolah dengan baik. Berarti bahwa dalam pengumpulan data ada tiga hal yang mutlak mendapat perhatian, yaitu satu, pentingnya mengenali data dari semua sumber yang layak digali, baik secara internal maupun secara eksternal. Dari segi inilah harus dilihat pentingnya akses sebagai para pengolah data terhadap semua sumber data. Yang kedua, pentingnya untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang hendak diatasi. Jadi pengumpulan data harus menjamin bahwa data yang dikumpulkan sesuai yang akan
harus sesuai dengan permasalahan yang akan diatasi ya. Yang ketiga, bahwa mutu data dikumpulkan harus setinggi mungkin sehingga informasi yang dihasilkan akan bermutu pula. Jadi dikumpulkan harus setinggi mungkin ya, sehingga informasi yang dihasilkan. Next. Yang ketiga, analisis data. Analisis data harus mampu menunjukkan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk memecahkan masalah. Nah, dalam memecahkan masalah, analisis data sangat penting dalam menunjukkan alternatif yang mungkin ditempuh untuk memecahkan masalah. Jadi analisis data sangat penting untuk memecahkan masalah. Yang keempat, analisis berbagai alternatif. Jika seseorang mengambil keputusan, dia hadapkan kepada hanya satu alternatif dan dia memutuskan menggunakan alternatif tersebut, yang bersangkutan sudah mengambil keputusan. Yang kelima, pemilihan alternatif. Jika dilakukan dengan cermat, analisis berbagai alternatif akan memberi petunjuk tentang alternatif yang sebaiknya digunakan karena akan membuahkan solusi yang paling efektif. Dalam pengambilan keputusan ini, pemilihan alternatif sangat penting dan untuk mengatasi masalah-masalah. Next. Yang keenam, implementasi atau pelaksanaan. Apakah alternatif yang dipilih merupakan pilihan yang terbaik atau tidak diuji pada waktu digunakan? Dalam arti, mampu tidaknya seorang menghilangkan situasi permasalahan dan apakah permasalahan yang hadapi tersebut dapat dipecahkan secara efektif atau tidak. Yang ketujuh, evaluasi atau penilaian. Hasil pelaksanaan memerlukan penilaian yang objektif, rasional dan berdasarkan tolak ukur yang baku. Seperti dimaklumi, hasil penilaian dapat menunjukkan bahwa hasil yang dicapai melampaui harapan, sekedar sesuai dengan sasaran atau kurang dari sasaran. Jadi kesimpulannya, dalam dunia kerja itu decision making sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Jika salah dalam pengambilan keputusan, maka itu sangat berakibat fatal. Namun sebaliknya, jika keputusan itu diambil dengan benar, maka perusahaan itu akan semakin maju dan bisa mencapai tujuannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, komen saja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.